Smart Channel, tempat video pembelajaran tematik untuk sekolah dasar. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat ya. Dan sebelum kita mulai belajar bareng tematik, jangan lupa subscribe channel ini biar tambah semangat mengupload video-video pembelajaran terbaru dan biar bisa berkembang lebih baik lagi. Dan juga sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, apakah kalian sudah siap belajar? Kali ini kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan. Dan subtema yang akan kita pelajari adalah subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Muatan pertama yang akan kita pelajari adalah muatan bahasa Indonesia KD 3.4, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Yuk kalian simak teks berikut ini ya. Ayo membaca. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti Bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi bisa bertemu dengan Bangau putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya, ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar.
Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasanya menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa. Semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Nah, setelah kalian menyimak ceritanya, jawablah beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, siapakah yang tinggal di dalam hutan bakau? Mereka adalah sahabat kecil Kupi, antara lain Kuro si kura-kura, Bangau cilik, dan Momo si monyet. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Kupi sedih dan marah? Kupi sedih dan marah karena tidak dapat bertemu lagi dengan teman-temannya di hutan bakau. Karena hutan bakau sudah dirusak akibat oleh manusia yang mendirikan bangunan menjulang tinggi di sana. Pertanyaan selanjutnya, apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Kupi dan ayahnya biasa berjalan perlahan di gundukan pasir, menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke hutan bakau untuk bertemu teman-teman Kupi. Nah, betapa tumbuhan sangat berharga perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Contohnya adalah hutan bakau. Selanjutnya, kalian akan mempelajari muatan IPA KD 3.7 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Hutan bakau perlu dilestarikan karena manfaatnya yang sangat banyak, yaitu melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Manfaat hutan bakau yang lain adalah hutan bakau mampu menahan rembesan air laut ke darat. Selain itu, hutan bakau juga berfungsi sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Manfaat hutan bakau yang lain adalah mampu menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Hutan bakau juga menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Hutan bakau mampu mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, kalian pasti sudah tahu jawabannya kan? Mengapa kita harus melestarikan tanaman bakau? Apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Dan apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Setelah mempelajari muatan IPA, giliran kalian untuk mempelajari muatan PPKN KD 3.1, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Tentu kalian sudah tahu kan, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam burung Garuda terdapat simbol-simbol kelima sila Pancasila. Antara lain, bintang sebagai simbol sila pertama, rantai emas sila kedua, pohon beringin sila ketiga, kepala banteng sila keempat, padi dan kapas sila kelima. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor,
dan 8 helai bulu pada ekor. Selanjutnya adalah simbol-simbol sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Selanjutnya, apakah makna sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa? Makna sila pertama antara lain, percaya dengan adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Makna yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Terakhir, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Setelah mengetahui makna sila pertama, sikap apakah yang sesuai? Sikap yang sesuai antara lain, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya, tidak memaksakan agama kepada orang lain, rajin beribadah, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan, serta hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Agar lebih paham, perhatikanlah contoh berikut. Pada saat ulangan, Gugut memaksa Ida untuk memberitahu jawabannya. Gugut mengancam akan memusuhi Ida jika Ida tidak mau membantunya. Ida khawatir, namun ia tetap tidak mau memberikan jawabannya kepada Gugut. Menurutmu, apakah sikap Ida sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila? Iya, benar. Sikap jujur merupakan sikap yang sesuai dengan makna sila pertama Pancasila. Allah Maha melihat, sesuai dengan sifat wajib baginya, yaitu basar. Meskipun orang lain tidak melihat, tetapi Allah Maha tahu. Allah Maha melihat setiap perbuatan yang manusia lakukan. Nah, setelah kalian mempelajari muatan PPKN, selanjutnya kalian akan mempelajari PJOK KD 3.3, yaitu menerapkan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor untuk membentuk gerak dasar seni bela diri. Bela diri yang akan kita pelajari adalah pencak silat. Warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik. Di bidang olahraga, pencak silat juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Tahukah kamu pesilat Indonesia? Dia adalah Iko Uwais. Iko Uwais adalah salah satu atlet silat Indonesia. Ia telah menekuni dunia silat lebih dari 10 tahun. Iko Uwais berhasil menduduki urutan ketiga dalam gelaran turnamen silat Provinsi Jakarta 2003. 2 tahun kemudian, ia berhasil menjadi juara. Iko adalah juara di kejuaraan silat nasional kategori demonstrasi. Iko beberapa kali mengikuti kegiatan pencak silat di luar negeri seperti di Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Perancis. Nah, materi pertama yang akan kalian pelajari adalah teknik dasar pada pencak silat, yaitu langkah. Yuk, kalian perhatikan. Terdapat 5 teknik dasar langkah. Yang pertama, langkah ke depan. Yang kedua, langkah ke belakang. Ketiga, langkah ke samping. Keempat, langkah ke dalam. Dan kelima, langkah ke belakang. Amatilah gambar pola langkah dalam pencak silat dalam gambar sebagai berikut. Setelah mempelajari teknik dasar langkah, selanjutnya kalian akan mempelajari tentang pukulan pada pencak silat. Yang pertama adalah pukulan lurus, di mana posisi tangan saat memukul lurus dan mengepal ke depan tepat di dada lawan. Jenis pukulan yang kedua adalah pukulan tegak, di mana posisi tangan kanan memukul tegak lurus dan mengepal dengan sasaran tepat ke bahu bagian kanan lawan. Jenis pukulan yang ketiga adalah pukulan bandul. Pukulan bandul yaitu pukulan yang diambil dari bawah dengan sasaran tepat ke arah ulu hati. Jenis pukulan yang terakhir pada pencak silat adalah pukulan melingkar, yaitu pukulan berbentuk lingkaran dengan sasaran ke arah pinggang lawan. Itulah keempat jenis pukulan pada pencak silat. Hal penting yang harus kalian ketahui adalah bahwa pencak silat itu merupakan seni olahraga bela diri.
tidak digunakan untuk menyakiti orang lain atau untuk membuli teman-teman yang lain. Pencaksilat dapat dipelajari untuk mempertahankan diri ketika kita berada dalam bahaya. Juga dapat dipelajari untuk mengikuti ajang turnamen seperti Iko Uwais. Dari muatan PJOK, selanjutnya kalian akan mempelajari muatan SBDP KB 4.1, menggambar dan membentuk 3 dimensi. Adakah di antara kalian yang suka menggambar? Dari manakah ide gambar kalian? Banyak cara yang dilakukan oleh pelukis mencari inspirasi. Salah satu adalah dengan mengamati kegiatan yang terjadi dalam. Salah satu contohnya adalah jenis pekerjaan. Nah, sekarang giliran kalian untuk menggambar. Gambarlah salah satu jenis pekerjaan di buku gambarmu, kemudian warnailah. Siapkanlah buku gambar, pensil 2B, penghapus, pensil EE jika diperlukan, dan alat untuk mewarnai. Apakah kalian sudah siap menggambar? Semangat ya, selamat mengerjakan semua. Wah, sudah selesai nih materi yang kita pelajari hari ini. Yes, we did it. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran tema 4, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Thanks for watching. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan tidak ketinggalan juga like, comment, and share. Akhir kata, selamat belajar anak-anak hebat luar biasa. Stay healthy and happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.